Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani akhwati rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di media Al-Wafa bi Ahdillah DIY dan Jawa Tengah, sama-sama kita kemudian menyaksikan tayangan-tayangan yang berbobot, yang syarat akan fawaid dan faedah-faedah ilmu, dan juga pembelajaran akan ilmu-ilmu syariah dari syariat yang diajarkan oleh Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kali ini kita berbicara tentang masalah as-salah atau salat. Salat secara bahasa maknanya adalah ad-du'a bi khair, atau dalam riwayat yang lain atau disebutkan oleh para ulama yang lain, makna daripada as-salah ya ad-du'a mutlaqan. Salat adalah secara bahasa, yaitu maknanya adalah mendoakan kebaikan atau doa secara mutlak. Apapun dia, berdoa secara baik atau mendoakan kebaikan atau mendoakan kejelekan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa shalli 'alaihim," dan doakan mereka. Maknanya adalah ud'u lahum, doakan mereka. Adapun pengertian salat secara istilah syara' atau istilah daripada syariat, dan ini yang akan kita tuju di dalam pembelajaran kita pada episode ini, adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir ma'an niyah wa muhtatamatun bit taslimi ghaliban. Makna salat secara istilah syara' atau istilah syariat adalah ucapan dan juga perbuatan secara khusus. Jadi bukan dengan perbuatan yang tidak ada maslahatnya di dalam salat. Ucapan ataupun perbuatan yang secara khusus diajarkan oleh syariat, yang diawali dengan takbir makrunan bin niyah, diawali dengan takbiratul ihram yang dibarengi dengan niat, wa muhtatamatun bit taslimi ghaliban, dan diakhiri dengan salam kebanyakan atau biasanya seperti itu. Itu makna daripada as-salah secara syara'. Maka kita harus memahami bahwa salat ini adalah merupakan ahadu arkanil Islam al-muhimmah, rukun-rukun Islam dari 5 rukun Islam yang lain. Yang paling terpenting adalah as-salah. As-salat as-salata, hingga Nabi pun mewanti-wanti untuk jangan kita meninggalkan salat. Dan hikmah masyru'iyatis salah, hikmah di mana salat ini disyariatkan oleh agama Islam, agama yang mulia, adalah apa hikmahnya? At-tadhallul wal khudu' baina yadayillahi ta'ala wa munajatuhu bil qira'ah wal dzikri wastimalul jawarihi bi khidmatihi subhanahu wa ta'ala. Hikmah daripada tasyri' ini salat, hikmah di mana salat ini kemudian disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW, yang kemudian oleh Rasulullah diajarkan oleh beliau, mengajarkan kepada para umatnya. Apa hikmahnya? At-tadhallul, agar supaya kita merasa rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal khudu' baina yadayillah, dan kita merunduk, takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita hanya munajat, tempat kita bertapa, tempat kita meminta, tempat kita bersandar, tempat kita munajat, tempat kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya semua itu dibarengi dengan qiraah Al-Quran, dengan zikir tasbih, dengan isti'malul jawarih bi khidmatihi, dan menggunakan semua anggota tubuh kita tatkala kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi adalah dengan kita berkhidmah kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan sabab lil intihai 'anil dzunub, di mana kemudian ketika orang melakukan sholat seperti ini, kualitas sholatnya luar biasa,
ajaran-ajaran sholat yang kemudian diterapkan dari adab-adabnya, dari sunnah-sunnahnya, dari syurut-syurutnya sholat, termasuk juga rukunnya tentunya, maka itu yang akan menyebabkan dosa seseorang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Tegakkan salat, dirikanlah salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ay min sya'ni hadzalik. Jadi perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang, walaupun itu sudah muwadhabah dan istiqamah dilakukan, tapi kalau dia melakukan salat maka akan sirna. Perbuatan keji dan maksiatnya akan kemudian selesai. Tidak akan lagi dia lakukan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah ada satu cerita seseorang laki-laki, hukiya anna rajulan rawada imra'atan an nafsiha. Ada seorang laki-laki yang menggoda perempuan, yang ingin dia bercanda dengan wanita tadi dengan tujuan untuk iseng-iseng saja. Rawada imra'atan an nafsiha, hingga perempuan tersebut ingin dia ambil, dia culik, entah untuk dia rusak kehormatannya. Fa akhbarat zaujaha. Kemudian si perempuan tersebut menolak dan akhirnya pun dia pulang dan memberitahukan kepada suaminya. Faqala laha, lalu kemudian sang suami yang bijak ini, yang alim, yang soleh, yang bijaksana, hakim, berkata kepada istrinya, faqala laha, quli lahu salli khalfa zawji 40 yawman. Wahai laki-laki, kalau kau memang menginginkan diriku, saya cuma minta syarat satu. Apa? Salatlah di belakang suamiku selama 40 hari. Baik itu sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar selama 40 hari. Ternyata laki-laki ini adalah laki-laki yang fasik, ingin suka menggoda wanita yang sudah punya suami, ya, dan mencandai wanita-wanita yang salihah atau yang fasikah barangkali. Tapi kemudian ketemu dengan seorang wanita yang salihah, menghabarkan kepada suaminya akan bagaimana usilnya seorang laki-laki yang ingin mengganggu dirinya. Hingga kata suaminya, suruh dia sholat di belakang suamimu selama 40 hari. Hatta uti'aka fima turid. Kalau kau sudah tunaikan sholat 40 hari selama 40 hari di belakang suamiku, saya akan mentaatimu. Apa yang kau inginkan saya akan tunduk, dan saya akan berikan semua apa yang kau inginkan, kata sang istri. Lalu kemudian faqalat lahu fi mithla dzalik. Lalu kemudian sang istri pun bertemu dengan laki-laki itu di pasar dan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh suaminya tadi. Fa'ala, lalu kemudian laki-laki yang fasik tadi ini mengatakan, apakah benar kalau cuma hanya 40 hari saya melakukan sholat menjadi makmumnya suamimu selama 40 hari, lalu kau ingin menyerahkan dirimu untukku? Ya. Fa'al, lalu dilakukan oleh laki-laki, dikerjakan apa yang diinginkan. Dia sholat di belakang suaminya di masjid, karena suaminya kebetulan ketika itu adalah seorang imam masjid. Sholat di belakang suaminya selama 40 hari. Tsumma da'athu ila nafsiha. Lalu kemudian si wanita tersebut berkata kepada laki-laki tadi, kalau sudah kau tunaikan 40 hari sholat di belakang suamiku, sudah. Sekarang aku serahkan apa yang kau inginkan untuk aku, saya akan berikan. Apa kata laki-laki itu? Wallahi inni tubtu ilallahi ta'ala. Demi Allah, mulai saat ini saya taubat kepada Allah Ta'ala. Saya tidak akan lagi melihat apapun yang maksiat di hadapan saya, kecuali akan saya rubah kemaksiatan. Apalagi itu maksiat mengenai diri saya. Saya akan taubat kepada Allah, saya akan berubah diri saya, dan saya akan berpulang ke pangkuan Allah Ta'ala dalam keadaan saya diridhai oleh Allah Ta'ala. Fa akhbarat zaujaha, maka kemudian sang istri pun menghabarkan, memberitahukan kepada suaminya akan perihal itu. Faqala, maka kemudian suami berkata, Shadaqallahul adzim, sungguh apa yang sudah Allah Ta'ala firmankan itu maha benar. Karena Allah Ta'ala pernah memfirmankan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan insyaallah sekelumit dari apa yang menjadi hikmah tasyri' daripada salat ini insyaallah akan menggugah kita dan akan memberikan ma'rifah yang dalam kepada kita akan pentingnya salat yang berkualitas. Tidak hanya salat biasa, tapi salat yang berkualitas seperti yang diajarkan oleh Habibunal A'zam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.